Selamat datang di Zona Bisnis. Apa kabar, seller Tokopedia? Jualan lagi sepi nih kayaknya ya. Omset terjun bebas. Terus gimana nih, seller Shopee? Wah, lagi belajar nge-live nih kayaknya ya. Wah, ngebet banget nih. Omsetnya pengen kayak penjualannya Dr. Richard Lee atau Raffi Ahmad yang terjual miliaran dalam beberapa jam Shopee Live. Atau gimana nih kabar para seller TikTok? Lagi ngitung cuan hasil jualan live? Atau malah pusing nih gara-gara postingan jualan kalian atau live TikTok kalian sepi dan gak pernah FYP? Nah, di video kali ini kita akan bahas nih ya fenomena perang antar e-commerce. Sebelumnya saya ingin memperlihatkan hasil riset Snapcart di bulan Juni tahun 2023. Ada dua indikator yang dipakai, yaitu adalah brand use most often atau merek yang paling sering digunakan dan merek yang paling sering diingat atau top of mind. Pada indikator merek yang paling sering digunakan, 61 responden ini memilih Shopee, diikuti dengan Tokopedia, TikTok Shop, dan juga Lazada di 7%. Nah, kalau dari sisi indikator merek yang paling diingat, Shopee unggul di 70%, diikuti dengan Tokopedia 22%, kemudian ada Lazada 5%, dan terakhir ada TikTok Shop 2%. Wait, ini kenapa TikTok selalu muncul ya di riset tentang e-commerce? Ya, betul sih ya. Yang namanya platform sosial media ini sepertinya sekarang sudah berevolusi menjadi e-commerce atau kita mungkin mengenal istilah social commerce. Oke, kita samakan persepsi dulu ya guys ya. Social commerce ini adalah proses jual beli produk dan layanan secara langsung lewat media sosial, atau gampangnya adalah media sosial yang kemudian menambahkan fitur e-commerce atau katalog belanja. Nah, sedangkan e-commerce ini lebih mengacu pada pengalaman jual beli lewat situs belanja atau aplikasi katalog belanja. Jadi udah kebayang ya bedanya gimana. Kalau ngomongin social commerce, pelopornya adalah Meta ya dengan produk Facebook Shop-nya. Ini meluncur di bulan Mei 2020. Kemudian muncul pula Twitter Shop, ada juga IG Shops, dan juga Pinterest. Tapi ternyata TikTok lah yang berhasil mendominasi ceruk pasar social commerce di Indonesia. TikTok juga lah yang bertanggung jawab terhadap tren belanja lewat media sosial dengan TikTok Shop, dan juga fitur TikTok Live-nya ya. Ini di masa-masa pandemi kemarin. Biarpun sebetulnya kalau ngobrolin live shopping, pelopornya adalah Lazada yang muncul di tahun 2019, kemudian diikuti dengan Shopee Live, kemudian ada Bukalapak, dan Tokopedia Play. Nah, kalau kamu lebih suka belanja karena efek TikTok Live atau Shopee Live nih, atau marketplace yang lain, bolehlah komen di bawah ini ya. Sambil sekalian subscribe channel ini biar terus bertumbuh. Apa sih yang membuat TikTok itu bisa jadi social commerce yang begitu disukai netizen Indonesia? Yang namanya TikTok ini kan memang media sosial, video sharing platform ya, yang konten-kontennya sangat beragam, dan begitu mudahnya kita menjadi konten kreator yang kemudian menjadi viral, ya kan? Nah, kalau bicara soal sisi bisnisnya, konten yang dibuat ini ternyata bisa kemudian disisipi menjadi sebuah katalog belanja. Nah, ini yang membedakan dengan Instagram atau kemudian Facebook gitu ya. Karena apa? Karena kemudahannya. Jadi, konten yang kita buat seller ya, ini kita bisa sisipi nih dengan yang namanya keranjang kuning, yang kemudian memudahkan follower kita untuk menemukan informasi produk dari konten video yang kita buat, dan ujung-ujungnya si follower juga bisa langsung bertransaksi. Begitu mudahnya. Kemudian awal-awal TikTok Shop ini buat para seller juga sangat dimanjakan dengan subsidinya. Dan buat para follower ini juga sangat-sangat dimanjakan dengan program-program diskonnya. Dan juga fitur gratis ongkirnya. Dikala mungkin marketplace yang lain ini sudah menerapkan yang namanya gratis ongkir. Nah, sampai ada pendapat kalau apa-apa ketika dibeli di TikTok Shop ini berasa kayaknya lebih murah ya daripada beli di marketplace gitu kan. Kemudian ada yang namanya fitur TikTok Affiliate. Fitur atau program dari TikTok ini juga membuat konten kreator bisa menjadi semacam agen jualan buat seller lain
dengan mengemas sebuah konten menarik yang sangat sesuai dengan karakternya dia. Tapi kemudian ujung-ujungnya bisa disisipi keranjang kuning yang langsung mengarah ke si penjual aslinya. Dan ternyata program affiliate TikTok ini sangat-sangat menarik banyak konten kreator. Karena ya kita nggak harus punya barang dagangan sendiri untuk bisa jualan di TikTok. Dan yang terakhir adalah fitur TikTok Live. Biarpun mungkin marketplace lain punya, kemudian platform lain punya. Nah, di awal-awal munculnya TikTok Live ini, sepertinya algoritma TikTok ini sangat-sangat memanjakan buat konten kreator atau seller yang mengadakan TikTok Live. Jadi, seperti kebanjiran stream, banyak penonton dengan gampangnya, ujung-ujungnya adalah bisa menghasilkan cuan yang lebih banyak. Kesuksesan TikTok sebagai social media commerce dengan fitur TikTok Shop dan TikTok Live-nya tentu juga direspon oleh pengelola marketplace. Shopee merespon kesuksesan TikTok Live dengan membuat Shopee Live dengan diskon 50% tiap jam 8 malam. Ini dimulai ketika Hari Belanja Nasional 88 kemarin. Dan kemudian Shopee juga lagi gencar banget nih menggait public figure di Indonesia untuk ikut meramaikan Shopee Live. Sampai-sampai kemudian kita dengar yang namanya Dr. Richard Lee, Raffi Ahmad, Ruben Onsu, Baim Wong ikut jualan di Shopee Live dan katanya sih berhasil menjual miliaran rupiah dalam waktu singkat di Shopee Live. Dan Shopee juga akhir-akhir ini royal banget kasih stream kepada store yang ikutan melakukan live shopping. Hasilnya tentu saja positif, memberi peningkatan cuan, peningkatan omset untuk seller yang melakukan Shopee Live. Bagaimana dengan Tokopedia? Tokopedia sepertinya anteng-anteng aja nih. Nggak ada geliat ya, cuma program diskon biasa. Dan Tokopedia Play-nya, aduh, ini kok sepi banget ya. Woi, Tokopedia, bangun dong. Sellermu itu loh, udah mulai resah dan gelisah. Masa harus beralih ke Shopee dan TikTok nih? Ya, ending-endingnya sudah bisa ditebak ya. Kalau TikTok ini memang sangat berpotensi menguasai ceruk marketplace dan menjadi social commerce yang begitu dahsyat. Satu-satunya marketplace yang masih bisa berkompetisi untuk saat ini Shopee. Tokopedia kalau masih gini-gini aja, aduh, siap-siap nih gulung tikar. Di balik menariknya TikTok sebagai social commerce yang begitu digandrungi oleh netizen dan memudahkan para seller untuk kemudian bisa meraup cuan, kita juga sepertinya patut mencurigai juga adanya udang di balik batu. Belakangan santer dengan yang namanya isu Project S setelah Menteri Koperasi dan juga UKM, Teten Masduki, ini memberikan warning kepada TikTok untuk tidak menjalankan Project S-nya. Project S sendiri ini sempat heboh dan sempat dilaporkan oleh Financial Times di Inggris karena adanya fitur Trendy Beat yang itu merupakan fitur yang menampilkan produk-produk yang populer di TikTok. Dan produk yang dijual di situ ternyata adalah semuanya buatan dari China. Nah, ini yang patut diwaspadai karena ketika Project S ini dijalankan di Indonesia, ini tentu akan membuat tantangan tersendiri atau tantangan yang besar buat UMKM atau UKM yang ada di Indonesia. Kenapa bisa begitu? Yang namanya TikTok itu adalah platform media sosial dan kita semacam nunut kalau bahasa Jawanya, numpang. Numpang untuk jualan di situ. Nah, mau nggak mau, kita juga harus paham lah ya, yang namanya TikTok itu punya yang namanya machine learning, yang kemudian mengobservasi market di Indonesia nih, yang ujung-ujungnya mereka kemudian akan membuat winning product di sebuah niche market tertentu. Nah, selanjutnya mereka kemudian akan membuat produk tersebut dengan private label mereka, dengan kualitas yang lebih baik, branding lebih baik, dan harga lebih kompetitif, serta ya penyebaran konten atau iklan yang bisa lebih luas dari konten-konten yang kita buat, gitu kan.
Kenapa bisa begitu? Ya kita paham lah ya, namanya algoritma ini kan sistem yang kemudian bisa diatur gitu kan. Takutnya ketika Project S ini dijalankan, TikTok secara halus ini akan menghambat penyebaran iklan atau konten produk pesaing. Dan istilahnya adalah shadow ban gitu ya. Nah kalau udah gitu, ya bisa dibayangkan lah susahnya UMKM Indonesia yang numpang jualan di TikTok ini untuk bisa berkompetisi dengan produk-produk yang masuk di Project S tersebut. Tapi untungnya menurut Teten Mas Duki, pihak manajemen TikTok ini kabarnya punya komitmen untuk tidak menjalankan Project S di Indonesia. Tapi sepertinya Indonesia sudah kebobolan ya. Soalnya di produk skincare ini kabarnya ada 2 merek skincare yang kok bisa mendominasi penjualan di TikTok ya. Pernah dengar merek Skintific dan Original? Keduanya sama-sama brand Kanada sih, tapi ini telah terafiliasi dengan perusahaan China dan mendapatkan stream yang begitu masif di market TikTok. Jadi curiga gitu. Akhirnya, kedua produk ini sekarang menjadi raja skincare di Indonesia. Dan kedua produk ini benar-benar market fit sesuai dengan keinginan pasar di Indonesia, baik soal fungsi, kualitas, maupun harganya. Semuanya tampak sempurna. Disinyalir atau dicurigai, kedua brand ini menggunakan data user TikTok di Indonesia untuk mengembangkan produk mereka. Kemudian mereka mendapatkan privilege berupa sebaran konten yang masif, sehingga ujung-ujungnya cepat dikenal masyarakat. Endingnya adalah merek-merek lokal tersingkir dari TikTok. Apa hikmah yang bisa kita petik? Ya, kita sebagai pengguna, entah kita sebagai orang yang belanja, atau kita sebagai seller, atau kita sebagai penikmat, sadar atau nggak sadar, sebetulnya data kita memang sudah di-capture oleh machine learning si platform tersebut, yang ujung-ujungnya adalah menguntungkan si pemilik platform. Setuju?